Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita yang dimana ia ini menemukan barang temuan di jalan dan mbaknya ini sampai digeledah oleh 5 polisi karena dianggap menemukan barang milik orang lain dan itu tidak dilaporkan. Bagaimana dengan ceritanya, kan kawan simak videonya sampai habis, dan sekali lagi ini adalah pelajaran yang penting banget buat kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah ceritanya. Oke, kasusnya ini adalah tanggal 25 Juli 2023 dan kejadian tempatnya ini adalah di Mevu, depan McDonald atau exit ini, yang dimana ada Mbak Indonesia yang berbaju hitam. Ini tiba-tiba didatangi oleh 5 polisi yang dimana ia ini langsung menggeledah barang-barang mbaknya. Dan di situ ada sebuah komentar yang bilang bahwa mbaknya ini dituduh mengambil barang berupa dompet milik orang lokal yang terjatuh. Nah, di situ langsung gak nunggu berapa lama ya, ini langsung didatangi oleh 5 polisi yang tentu ini sudah mendapat laporan dari orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah yang melapor ini si pemilik dompet tersebut atau orang yang di sekitar tersebut? Karena kalau kita melihat video yang bagian depan tadi, ini jelas-jelas tidak ada pemilik dompet tersebut. Jadi dipastikan ada orang di situ yang duduk-duduk sedang melaporkan ada seorang CC yang mengambil barang milik orang lain dan itu disimpan cukup lama karena mbaknya itu tetap duduk di area tersebut. Nah, di dalam kasus seperti ini, apa sih yang harus kawan-kawan lakukan ketika kawan-kawan di posisi seperti mbaknya yang berbaju hitam tadi, ya? Karena kita tahu bahwa dulu tahun lalu ya pernah ada kasus yang sama, Mbak, yaitu ada Mbak Indonesia yang menemukan barang milik majikan, bukan milik majikan ya, barang berupa patadong milik orang lokal yang dimana mbaknya ini sudah menggunakan beberapa kali, sehingga apesnya dia suatu hari ketika digunakan mbaknya ini tertangkap karena memang sudah mendapat laporan dari si pemilik patadong, ya. Kemudian mbaknya ini langsung ditangkap dan di situ langsung dimintai uang 1.000 sebagai uang jaminan sebelum nanti persidangan. Dan setelah itu mbaknya, sama ngerti nggak, dia masuk daftar hitam, Mbak. Dan ketika masuk daftar ini sebagai pelanggaran atau masuk catatan kriminal walaupun ringan. Kemarin kita sudah membahas kan, ada beberapa hal yang dimana imigrasi bisa menolak sampean visa terbaru sampean, bahkan tidak meloloskan ketika Anda ini memiliki catatan ringan kayak gini, yaitu mengambil barang orang lain atau melakukan pencurian terhadap barang orang lain. Walaupun status Anda saat itu hanya menemukan saja, namun hukum di sini ketika menemukan ini dianggap sebagai pencuri. Kedudukannya sama dengan mencuri. Karena kita tahu bahwa undang-undang di sini mengenai hal itu
ini juga dianggap sangat serius. Jadi jangan macam-macam kalau Anda menemukan barang temuan, jangan anggap bahwa itu adalah keberuntungan Anda, bahwa itu adalah rezeki anak solekah. Enggak, itu bukan rezeki anak solekah, namun apa ya, musibah anak solekah kalau Anda tidak mengembalikan, nggih. Nah, oke, saya akan bacakan bagaimana sih kalau Anda dituduh menemukan barang temuan, bahkan memang Anda secara sengaja menemukan barang temuan kemudian menyimpannya, dan bagaimana sih undang-undangnya. Nah, Mbak silakan dengar sampai habis ya. Oke, menemukan atau menyimpan barang temuannya ini adalah hukum yang dimana ketika Anda menemukan barang sesuatu apapun itu di jalan atau dimanapun, sebaiknya Anda sadar bahwa itu bukan milik Anda. Jika Anda secara sengaja ini menyembunyikan, bahkan menahan sementara sehari semalam, Anda dianggap mencuri, bahkan Anda bisa kena denda, bahkan Anda bisa kena penjara juga, walaupun penjaranya cuman 6 hari, cuman 3 hari, namun itu dianggap Anda masuk catatan kriminal ringan, nggih. Nah, apa yang Anda lakukan ketika ada seseorang dengan secara tidak sengaja menjatuhkan atau mungkin secara sengaja menjatuhkan, biar nanti ada orang yang mengambil kemudian ia bisa melaporkan? Apakah ada? Jawabannya bisa aja ada ya. Sengaja mencari umpan. Oke, ketika Anda berada di tempat tersebut, maka yang Anda harus lakukan adalah jangan ambil barang apapun yang dimana Anda jelas-jelas sudah melihatnya. Anda bisa memanggil polisi untuk menunjukkan bahwa Anda melihat barang tersebut, atau Anda membiarkan saja dan tidak mengambilnya. Itu lebih baik daripada Anda mengambilnya namun Anda duduk-duduk di tempat tersebut, walaupun niat Anda ini kalau ada orang datang nanti akan mengembalikan. Namun sekali lagi itu bukan solusi, nggih. Dan yang kedua, ketika Anda benar-benar mau mengambilkan, tolong barang tersebut jangan dimasukkan ke dalam tas Anda atau saku Anda, namun taruhlah di pinggir Anda. Itu memperlihatkan bahwa Anda dengan tak sengaja atau sengaja menyembunyikan dari orang lain. Namun ketika Anda menaruhnya di tepi tempat duduk Anda, ini secara otomatis Anda tidak menyembunyikan barang tersebut. Ya, ini terbukti bahwa Anda bisa menaruh barang tersebut. Kemudian orang pemiliknya ini sewaktu-waktu kembali lagi tempat tersebut, ini bisa melihat bahwa barangnya ini Anda simpan dengan baik tanpa Anda menyembunyikan. Apalagi Anda ketika mengambil langsung pergi dari tempat tersebut. Ingat, jangan melakukan hal bodoh seperti ini ya. Oke. Nah, apalagi ketika Anda menyimpannya sehari semalam, ini sudah termasuk pelanggaran, nggih. Jadi kawan-kawan semuanya mungkin ketika menganggapnya sepele, tetapi ini bukan sepele. Ketika si pemilik barang tersebut ini bisa melapor sewaktu-waktu, nggih. Oke, kawan-kawan, banyak banget kawan-kawan pasti menemukan kayak barang patah dong, kemudian Anda menyimpannya, kemudian Anda dengan sengaja menggunakan. Emang ada ya, teman kita juga ada seperti itu, nemu patah dong sengaja menyembunyikan, kemudian besoknya lagi menggunakan, padahal itu patah dong sudah ada
identitas dari si pemilik. Ketika sudah ada identitas dari si pemilik, secara otomatis si pemilik itu bisa melaporkan kapanpun dan bahkan petugas ini bisa melacak Anda menggunakan di mana dan kapanpun. Jadi penting banget Mbak, sampean kalau menemukan barang kembalikan nggih. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Bahkan anak-anak baru yang kerja di negara ini jangan melakukan hal yang bodoh seperti kawan-kawan kita yang secara sengaja ini menyembunyikan kemudian memakainya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.